Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang terhormat, mudah-mudahan tambah nikmat dan rahmat. Senang sekali pada kali ini kita berjumpa dalam channel Faiz Khazanah, dan kesempatan ini kita akan membahas perang salib, sejarah peradaban Islam pada masa perang salib. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, perang salib adalah perang antara umat Islam dengan orang Kristen Eropa, ya. Apa yang melatar belakangi perang salib? Nanti kita akan membahas latar belakang terjadinya perang salib, ya. Kemudian kita akan bahas juga periode perang salib, kemudian apa pemicu terjadinya perang salib, sampai penyebab terjadinya perang salib, dan juga dampak daripada perang salib itu sendiri. Ya, baik. Apa yang melatar belakangi terjadinya perang salib? Perang salib bertitik tolak pada pembangunan pesat yang berlaku di Eropa Barat pada abad pertengahan. Nah, perang salib berawal dari ketidaksukaan orang Kristen pada Islam dan umat Islam. Karena dalam perjalanannya, dinasti Islam mengalami sebuah kemajuan yang luar biasa. Sebagaimana misalnya dinasti Abbasiyah yang kemudian para sejarawan menyatakan adalah the Golden Age, ya, masa keemasan puncaknya. Nah, karena itu dengan kemajuan Islam saat itu, ini banyak yang tidak suka dari kalangan orang-orang Kristen. Dengan berhasilnya umat Islam merebut wilayah-wilayah yang sangat strategis, maka di dalam hati mereka terdapat dendam untuk merebut kekuasaan mereka. Nah, mereka menunggu kesempatan membalas dendam terhadap umat Islam yang telah merobek-robek kejayaan umat Kristen. Nah, selanjutnya yang melatar belakangi terjadinya perang salib adalah peristiwa Manzikert, yaitu ekspansi yang dilakukan oleh Alp Arslan pada tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi. Peristiwa Manzikert itu gimana? Peristiwa Manzikert di mana tentara Alp Arslan berhasil mengalahkan tentara Romawi, ya, pada tahun 1071 Masehi ini. Yang mana tentara Alp Arslan hanya 15.000 prajurit saja, dan itu dapat mengalahkan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu 200.000 tentara Romawi yang terdiri dari orang Romawi, Prancis, dan juga Armenia. Peristiwa besar ini, ya, kemudian menanamkan benih permusuhan oleh orang-orang Kristen terhadap kaum muslimin yang kemudian mencetuskan perang salib, ya. Terlebih ditambah ketika dinasti Saljuk dapat merebut Bait Al-Maqdis pada tahun 471 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah, di mana penguasa Saljuk saat itu membuat beberapa peraturan yang kemudian dianggap menyulitkan orang-orang Kristen untuk berziarah ke tempat suci, ya, yaitu adalah Bait Al-Maqdis atau Yerusalem. Nah, untuk mengembalikan keluasan untuk berziarah di tempat suci itu, maka pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci. Kemudian Paus Urbanus ini memutuskan untuk mengadakan ekspedisi besar-besaran dan memberikan semangat juang kepada orang-orang Kristen untuk melakukan perang suci. Karena dianggapnya orang-orang Kristen ini kesulitan untuk berziarah ke Bait Al-Maqdis, ya. Nah, dia meminta untuk bisa perang, ya, ini disebut perang suci karena ingin merebut kembali Bait Al-Maqdis dari tangan umat Islam. Kemudian periode perang salib. Bicara periode perang salib, sebenarnya para sejarawan berbeda pendapat. Ada yang menuliskan sampai 9, bahkan sampai 10, bahkan lebih. Nah, ini kita merujuk kepada bukunya Badri Yatim, di mana periode perang salib ditulis oleh beliau ada 3 periode. Periode pertama
pada tahun 1095 Masehi, ketika 150.000 orang Eropa, yang mana sebagian besar dari mereka itu orang Prancis dan Norman, menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Nah, sepanjang perjalanan menuju Palestina, tentara salib ini banyak membantai orang-orang Islam. Ya, tentara Jerman juga membunuhi orang-orang Yahudi. Dan rombongan besar ini akhirnya sampai di Baitul Maqdis pada tahun 1099. Mereka langsung ya melancarkan pengepungan, bahkan pembantaian sekitar umat Islam yang ada di Baitul Maqdis. Bahkan di dalam keterangannya disebutkan bahwa orang-orang Kristen ini banyak membunuh, bahkan juga membantai umat Islam yang ada di situ. Nah, ini berbeda dengan akhlaknya daripada Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian nanti kita akan bahas pada periode kedua, ya. Nah, tentara salib yang utama berasal dari Prancis, Jerman, dan Normandia, Prancis Selatan. Mereka dikomandani oleh Godfrey dan Raymond, ya, dari Prancis, Bohemond, keduanya orang Normandia. Pasukan ini berhasil menaklukkan kaum Muslim di medan perang Antakya, di mana Antakya atau Syria yang saat ini itu jatuh ke tangan mereka pada tanggal 3 Juni 1098 Masehi. Nah, mereka juga berhasil menduduki Bait Al-Maqdis, ya, 15 Juli 1099 Masehi. Kita masuk ke periode kedua. Nah, pada periode kedua ini jatuhnya Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada 1144 Masehi oleh Imaduddin Zanki, ya, dan putranya yang bernama Nuruddin Zanki hingga pada tahun 1151 Masehi. Seluruh Edessa ini dapat direbut kembali oleh umat Islam. Nah, inilah kemudian menjadi cikal bakal periode kedua atau perang salib kedua terjadi, di mana Imaduddin Zanki sebagai penguasa Mosul dan Irak, beliau berhasil menaklukkan kembali Aleppo, ya, Hamimah, dan juga Edessa. Nah, kemudian belum lama setelah itu akhirnya Imaduddin Zanki meninggal dunia dan akhirnya digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin Zanki. Nah, teman-teman, kejatuhan Edessa inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan kembali perang salib, ya, di mana Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang kemudian disambut oleh orang-orang Kristen pada masa itu untuk melaksanakan perang salib yang kedua. Ya, di pihak Kristen dipimpin oleh Philips Augustus, ini dari Prancis, dan Richard yang dijuluki si hati singa, ya, dari Inggris. Sementara kaum muslimin dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kita tentunya tidak asing ya mendengar nama Salahuddin Al-Ayyubi dalam sejarah Islam. Nah, pada periode ini atau perang salib kedua ini, hasil yang terbesarnya adalah ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem, ya, pada 1187 Masehi, di mana kawasan ini atau Baitul Maqdis ini bisa direbut kembali oleh umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah 88 tahun berada dalam cengkeraman orang-orang Kristen saat itu. Nah, memang tidak mudah, tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salahuddin Al-Ayyubi berjuang begitu luar biasa, ya. Pada masa itu kekhalifahan Islam terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Fatimiyah di Kairo yang bermazhab Syafi'i dan dinasti Saljuk yang berpusat di Turki bermazhab Sunni. Nah, kondisi ini membuat Salahuddin sangat-sangat prihatin karena menurut Salahuddin Al-Ayyubi umat Islam itu harusnya bersatu melawan Eropa Kristen yang begitu bahu-membahu membangun semangat untuk membenci umat Islam. Sementara umat Islam saat itu disibukkan dengan terpecahnya faham mazhab dan juga paham-paham daripada akidah. Nah, pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi
adalah mereka melihat orang-orang ini tidak punya semangat jihad, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi memberikan semangat juang kepada mereka, ya, kepada umat Islam saat itu. Dan bukan sampai di situ, Salahuddin Al-Ayyubi juga ditampakkan dengan kondisi di mana umat Islam saat itu sangat-sangat lemah dalam berjihad. Mereka dihinggapi penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat Islam saat itu dihinggapi penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Mereka tidak suka yang namanya berjihad, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi lantas membuat sebuah festival yang kemudian diberi nama dengan peringatan Maulid Nabi. Lah inilah kemudian peringatan Maulid Nabi itu diinisiasi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dahulu teman-teman, tujuan memperingati peringatan Maulid Nabi ini adalah dalam rangka menumbuhkan semangat juang umat Islam. Ya, di dalam festival peringatan Maulid Nabi ini dikisahkan tentang sejarah Nabi, Al-Maghazi, kisah-kisah perang Nabi. Dikisahkan bagaimana Nabi dan para sahabat menang pada perang Badar, dan juga dikisahkan bagaimana Rasulullah dan para sahabat mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Nah, ini kemudian dikisahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam peringatan Maulid Nabi, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memompa semangat juang umat Islam agar tidak surut, tidak gentar menghadapi orang-orang Kristen dalam peperangan salib. Ya, kita tahu bahwa memang peringatan Maulid ini tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya. Baru kemudian pada perkembangannya Salahuddin Al-Ayyubi mencetus ini, menginisiasi peringatan ini dalam rangka untuk memberikan semangat juang umat Islam, ya, agar tidak gentar menghadapi orang-orang Kristen. Nah, setelah terjadinya festival ini, peringatan Maulid Nabi ini, ya, Salahuddin Al-Ayyubi dirasakan mendapatkan perhatian yang lebih dari kalangan anak-anak muda Islam, di mana umat-umat Islam saat itu ingin, ya, mendaftarkan dirinya untuk membebaskan Palestina, untuk membebaskan Baitul Maqdis, di mana mereka juga siap untuk menerima pendidikan kemiliteran, ya. Nah, makanya Salahuddin Al-Ayyubi menghimpun pasukan yang terdiri atas para pemuda Islam, ya, dari berbagai negeri Islam. Pasukan ini kemudian berperang melawan pasukan salib di Hattin, ya, di Hattin. Nah, kemudian pada akhirnya Yerusalem jatuh di pangkuan kaum muslimin. Ya, selama 88 tahun dia berada dalam cengkeraman kaum Kristen, maka akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi dapat merebut kembali Yerusalem. Nah, akhlak daripada Salahuddin Al-Ayyubi berbeda dengan orang-orang Kristen yang saat itu membunuh, membantai umat Islam. Sedangkan Salahuddin Al-Ayyubi begitu luar biasanya beliau membawa ajaran Islam. Beliau dengan penuh kasih sayang kepada mereka yang ingin berdamai dan tidak pernah mengenal lemah, dan selalu tegas kepada musuh-musuh Allah yang menghendaki daripada peperangan. Kemudian periode ketiga, periode yang terakhir, di mana Kaisar Jerman atau Frederick II mengobarkan perang salib, tapi tanpa pertempuran yang berarti, ya. Kenapa? Karena beliau memilih untuk berdialog dengan Sultan Mesir, yaitu Malik Al-Kamil, yang juga merupakan keponakan daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dicapailah kesepakatan Jaffa saat itu, di mana isinya Baitul Maqdis tetap dikuasai oleh Muslim, tetapi, ya, Bethlehem, ya, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan juga Nazaret, kota tempat Nabi Isa dibesarkan, ini dikuasai oleh orang-orang Eropa Kristen. Ya. Selanjutnya, apa yang pemicu terjadinya perang salib? Perang salib berlangsung selama kurang lebih 2 abad, ya, dari tahun 1095 Masehi sampai dengan 1291 Masehi. Nah, perang salib adalah penyerangan dari kefanatikan Kristen yang dikoordinir oleh Paus, yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina dari tangan kaum muslimin. Nah,
Dalam buku lain disebutkan bahwa cikal bakal terjadinya perang salib adalah karena kekhawatiran orang Bizantium atas serangan dinasti Saljuk yang ingin menyerang Bizantium dan hendak menguasai pertanian di Bizantium. Sehingga Kaisar Bizantium yakni Alexius Komnenos meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk menggerakkan kaum Kristen untuk membantu mereka menghalau kedatangan Bani Saljuk. Ya, kaum Urbanus II akhirnya memenuhi permintaan Kaisar Bizantium. Paus Urbanus II kemudian mengumpulkan kaum Kristen untuk bersatu menyerang kaum Islam. Nah, inilah kemudian menjadi sebuah penggerakan mobilisasi massa orang-orang Kristen untuk berjuang yang kemudian disebut dengan perang suci, ya, perang salib, karena para pasukannya itu menggunakan salib gitu. Nah, penyebab terjadinya perang salib. Yang pertama, ada faktor agama. Direbutnya Baitul Maqdis, ya, pada 471 Hijriah atau 1070 Masehi oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir saat itu. Nah, ini menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya. Ya, mereka dianggap membuat satu peraturan yang memberatkan umat-umat Kristen dalam beribadah, berziarah di Baitul Maqdis atau di Yerusalem. Nah, karena dinasti Saljuk menerapkan peraturan yang sangat ketat tadi, ya, sehingga mereka sulit untuk beribadah di tempat suci mereka. Kemudian yang kedua ada faktor politik. Nah, kekalahan Bizantium, Konstantinopel atau Istanbul, ya. Nah, ini juga menyebabkan mereka pada akhir gilirannya, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, faktor politik. Kekalahan Bizantium, ya, Konstantinopel atau Istanbul yang saat itu dapat ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, ini juga termasuk para sejarawan menyatakan jatuhnya Konstantinopel ini juga termasuk bagian daripada perang salib. Kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi, ya, dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos, ya, Kaisar Bizantium, untuk meminta bantuan Paus Urbanus II. Ya, tujuannya apa? Untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah penduduk dinasti Saljuk. Ya. Di lain pihak, perang salib merupakan puncak sejumlah konflik antar negara barat dan juga negara timur. Nah, ini faktor politik inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang Kristen menghadapi umat Islam dalam perang salib. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah faktor sosial, di mana rakyat jelata dianggap sebagai kaum marginal dan tidak memiliki kedudukan apapun dalam masyarakat. Kehidupan mereka tertindas, mereka juga mengikuti apa kata tuan tanah, ya, yang mempunyai kedudukan, sehingga kehidupan mereka ini sangat-sangat termarginalkan. Mereka selalu dibayang-bayangi rasa kekhawatiran. Nah, dengan adanya seruan untuk perang, maka mereka semangat kembali karena diiming-imingi, ya, pada mobilisasi massa itu supaya mereka nanti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, akan mendapatkan upah yang besar, ya, oleh Paus Urbanus II, ya, mendapatkan kebebasan, mendapatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Pokoknya kesejahteraan yang lebih baik. Nah, inilah yang kemudian menjadi faktor umat Kristen mau ikut berjuang dalam perang salib atau perang suci. Yang keempat ada faktor ekonomi. Semenjak abad ke-10, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah. Para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen merasa terganggu atas kehadiran pasukan muslimin, sehingga mereka mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari laut itu. Nah, tentunya teman-teman, walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, ya, namun tentunya banyaklah kerugian yang diderita oleh umat Islam. Karena memang peperangan itu terjadi di wilayahnya umat Islam, ya. Tentunya kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah, dan ini juga menyebabkan
banyak dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat, yaitu Abbasiyah. Nah, ini terjadi pada dinasti Abbasiyah. Maka perang salib ini juga menyebabkan ikut mewarnai daripada kehancuran dinasti Abbasiyah, ya. Nah, dampak daripada perang salib. Nah, sini disebutkan satu, terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan antara umat muslim dengan umat Kristen, ya. Kemudian yang kedua, perang salib memberikan pengaruh yang besar bagi kemerosotan tingkat kepercayaan umat Kristiani terhadap gereja Katolik. Yang ketiga, bangunan Eropa mulai terpengaruh budaya timur, seperti penggunaan batu-batuan yang tebal dan besar dalam pembangunan kastil-kastil di Eropa. Di Palestina, umat Kristen dan umat Muslim hidup berdampingan. Mereka belajar untuk saling hormat menghormati, ya, harga menghargai. Lama-kelamaan, permusuhan mulai pudar karena mereka kagum dengan budaya umat Islam di Palestina. Nah, rute perang salib yang semula tidak pernah digunakan menjadi tempat yang sangat strategis dan menguntungkan bagi para pedagang. Nah, memang segala sesuatunya pasti ada hikmahnya, ya. Di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Ya, baik teman-teman, itulah paparan singkat mengenai perang salib. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau Anda suka, like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.